Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Wardania SPD, guru SMP swasta Deli Tua School. Saya sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. SMP swasta Deli Tua School mulai menerapkan kurikulum Merdeka Belajar dan penguatan profil pelajar Pancasila. Setiap anak adalah pribadi yang unik dengan segala keberagaman yang mereka miliki. Mungkin selama ini di dalam kelas pernah kita melihat peserta didik yang kurang bersemangat, kurang konsentrasi, dan terlihat cemas dalam mengikuti pembelajaran. Bahkan, kondisi itu dibawa oleh peserta didik sampai pulang ke rumah. Peserta didik merasa stres dan tertekan dalam mengerjakan tugasnya. Melihat situasi seperti ini, apakah kita sudah sukses dalam memberikan pembelajaran? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berdasarkan keputusan masuk akal yang diambil oleh guru dengan orientasi kepada kebutuhan peserta didik atau murid. Bapak Ibu guru, sebelum kita mulai mengajar, kita harus mengenali peserta didik terlebih dahulu melalui asesmen diagnostik yang akan memetakan kelompok peserta didik berdasarkan kesiapan, minat, dan gaya belajarnya. Asesmen diagnostik adalah asesmen awal pembelajaran yang bertujuan untuk melakukan pengecekan apakah murid sudah memenuhi kompetensi sebagai prasyarat dari materi yang akan dipelajari. Setelah itu, guru dapat menentukan proses pembelajaran berdiferensiasi yang mencakup konten, proses, dan produk, sehingga dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dan menghasilkan pembelajaran yang bermakna. 3 kategori permasalahan murid yang harus kita buat dalam bentuk pemetaan, yaitu yang pertama, paham utuh, kedua, paham sebagian, ketiga, belum paham. Ibu dan Bapak guru, dari pemetaan murid yang dihasilkan dari asesmen diagnostik kelas 9 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Contoh penerapannya dalam asesmen diagnostik kognitif yaitu sebagai berikut. Data asesmen diagnostik masih mentah. Kita perlu mengolahnya terlebih dahulu dan memutuskan apa yang ingin kita lihat pada murid lebih spesifik sehingga kita tidak langsung melihat satu aspek saja. Contoh, bagaimanakah kondisi murid saat mengerjakan soal, misalnya kurang teliti sehingga jawabannya salah? Bagaimanakah pemahaman pada konsep, misalnya belum paham pada konsep sehingga tidak bisa menyelesaikan soal? Apakah gaya belajar dari murid tersebut sudah terfasilitasi selama proses pembelajaran? Kita perlu mengingat bahwa apapun kompetensi murid, susunlah strategi pembelajaran yang tepat sehingga dapat menyesuaikan kompetensi yang berbeda-beda. Guru perlu merancang modul ajar yang memuat strategi pembelajaran berdiferensiasi agar semua murid dapat mencapai kompetensi yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Ibu dan Bapak guru, dari pemetaan murid yang dihasilkan dari asesmen diagnostik, kita perlu menyesuaikan kembali pembelajaran yang akan dilakukan agar dapat memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Strategi diferensiasi pada proses pembelajaran. 1. Murid dikelompokkan dalam 3 kelompok sesuai hasil asesmen diagnostik. Kelompok akan dibagi dalam 1 kelompok besar dan beberapa kelompok kecil sesuai dengan 3 kategori pemahaman. Setiap murid akan dipasangkan dengan murid yang berbeda kategori. Untuk murid kategori 1 akan diberi tantangan menjadi narasumber bagi temannya.
Apabila murid yang menjadi narasumber membutuhkan bantuan dalam menjelaskan materi, ia dapat bertanya pada guru. Guru menyiapkan sesi khusus dan materi tambahan kepada murid berkembang apabila dibutuhkan bahan ajar tambahan, dapat mencakup video atau bahan lain yang dapat menyampaikan materi dengan cara lebih mudah. Guru menyediakan ragam teks sesuai dengan hasil diagnostik murid. Guru berperan sebagai fasilitator saat belajar kelompok, terutama untuk kategori 2 dan 3. Guru memberikan pendampingan khusus pada kelompok 3 untuk menguatkan pemahaman kompetensi prasyarat. Kemudian, guru memberikan pilihan kepada murid untuk memilih mengerjakan tugas dengan kesulitan yang berbeda. Kemudian, peserta didik mempresentasikan hasil kelompok ke depan kelas. Menurut Kayla, bagaimana cara pembelajaran Ibu Ririn selama di dalam kelas tentang pembelajaran berdiferensiasi? Menurut saya, dengan pembelajaran seperti ini, murid dan saya juga lebih memahami pelajaran daripada mendengarkan apa yang dibicarakan guru atau hanya mencatat, menulis, dan menjawab soal-soal yang susah. Menurut saya, dengan pembelajaran seperti ini bisa membuat saya paham dan mengerti materi yang diberikan, dan kita semua tidak bosan ketika kita berada di dalam kelas. Demikianlah video pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya terapkan di depan kelas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. SMP Delit Wasku,